berapa? Nah, 57. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa arba'un min al-inasi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. Wa arba'un, dan 4 orang minal inasi dari kaum perempuan tuzkaru disebutkan. Akan arba'un ridwanu rabbi, ridha Tuhanku, yang dimaksud ridha Allah lil jami'i, bagi seluruh mereka, yuzkaru disebutkan akan ridwan Rabbi. Fatimah Az-Zahra, yaitu Fatimah Az-Zahra, ba'duha bermula suaminya Fatimah Ali, itu Ali. Wabnahuma, dan putra keduanya Fatimah dan Ali. As-Sibtani, itu 2 cucu Rasulullah. Fadluhum, keutamaan mereka, jali, nyata. Fadluhum bermula keutamaan mereka, jali, nyata. Ini yang kemudian disebut dengan Ashabul Kisa. Ashab al-Kisa. Satu waktu Rasulullah mengumpulkan anggota keluarganya, terdiri dari As-Sayyidah Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib, kemudian putranya Al-Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Lalu oleh Rasulullah, bersama Rasulullah sendiri, dikerudungi atau dikerumuni mereka dengan kisahnya. Kisah itu ya semacam sorbannya Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Fa Zainabun, maka Zainab, wa ba'daha, dan kemudian sesudahnya Zainab, Ruqayyah, itu Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum, Zakat, seorang yang suci, Radiyah, seorang yang diridhai. Asyarhu, penjelasan. Anna baqi auladin nabiyyi, sungguhnya sisa anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u inasin, itu 4 orang perempuan. Sebelumnya sudah disebutkan 3 orang laki-laki, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini la yulaqabu, atahu Ibrahim min surriyyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyyah. Nah, kemudian 4 orang dari kaum perempuan, sehingga jumlahnya 7 orang. 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Hunna, mereka, arba'u inasin, bermula mereka arba'u inasin, sayyidatuna, itu sayyidatuna Fatimatu alaihas salamu, tazawwajaha, mengawiniha akan Fatimah, ibnu ammiha, oleh anak pamannya. Anak pamannya Fatimah, Ali ibnu Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa anjabat, dan melahirkan, minhu, darinya, Ali, Al-Hasana wal Husaina, wa Muhsinan, kasih alif itu, Muhsinan. Al-Hasan, Al-Husain, dan Muhsin. Mata, telah wafat oleh Muhsin, shabiran, dalam keadaan kecil. Jadi sebenarnya tidak hanya
Al-Imam Al-Hasan dan Al-Husain saja dari keturunan Sayyidah Fatimah, tapi juga ada yang lain yaitu Muhsin wa Zainabu dan Zainab, bahkan ada yang lain dari kalangan perempuan yaitu Zainab. Tazawwajaha, telah menikahi, mengawiniha akan Zainab Abdullah bin Ja'far ibni Abi Talib, oleh Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Masih keluarganya juga masih. Abdullah ibn Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Talib. Punya anak namanya Abdullah. Abdullah ibn Ja'far. Wa Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum. Nah, di antara putrinya Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, kemudian Ummu Kulsum. Tazawwajaha, menikahinya akan Ummu Kulsum Umar bin Al-Khattab, oleh Umar bin Al-Khattab. Ruya, diriwayatkan, innama, sesungguhnya adalah summiyat, dinamakan Fatimah, akan Fatimah. Lianna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Fatamaha, telah menjauhkannya atau melepaskannya, akan Fatimah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya Fatimah, anin nari, dari api neraka. Dalam satu riwayat sebutkan demikian, As-Sayyidah Fatimah disebut dengan Fatimah oleh karena beliau telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan keturunannya. Matat, telah wafat oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha fil Madinati, di Madinah. Wadufinat, dan dimakamkan bil Baqi'i, di pemakaman Al-Baqi', lailan, di malam hari. Komplek pemakaman Al-Baqi' di samping Masjid Nabawi, Al-Baqi' Al-Gharqad. As-Sayyidah Fatimah dimakamkan di sana. Kecuali suaminya Sayyid Al-Imam Ali bin Abi Talib, tidak ada yang tahu makamnya. Allahu a'lam. Wa qaulun Nazimi, dan pendapat, maksudnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang memastikan. Ada pendapat mengatakan di Irak, mengatakan di Baqi', beberapa pendapat lain mengatakan di banyak tempat. Allahu a'lam. Wa qaulun Nazimi, dan perkataan penazam As-Sibutani dalam baitnya, wa ibnahum as-Sibutani fadluhum jadi. As-Sibutani, dua cucu Rasulullah, yakni bermaksud oleh An-Nazim Al-Hasan wal Husain, yaitu Imam Al-Hasan dan Al-Husain. Tambahan, boleh penyebutan keluarga Rasulullah semacam Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, lalu di belakangnya disebutkan dengan salam, alaihis salam, atau Sayyidah Fatimah alaihas salam. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari, naskah-naskah yang dulu, yang sangat klasik, setiap penyebutan nama keluarga Rasulullah di belakangnya disebutkan alaihis salam. Tidak hanya radhiyallahu anhu, tapi apa? Alaihis salam. Lanjut. Wa qawluhu, dan perkataannya penazam, fadluhum jali, keutamaan mereka jaliyun, ay fadlu haula'il arba'ati, artinya keutamaan mereka orang-orang yang empat, yaitu Fatimah, kemudian Sayyiduna Ali, kemudian Al-Hasan dan Al-Husain.
Zahirun itu nyata. Inda kulli ahadin, bagi setiap orang, minal muslimina, dari orang-orang Islam. Nah, ini putrinya Rasulullah, yaitu As-Sayyidah Fatimah. Kemudian berikutnya Sayyidatuna Zainabu alaihassalamu. Putri Rasulullah berikutnya selain Fatimah adalah As-Sayyidah Zainab alaihassalam. Wulidat, dilahirkan As-Sayyidah Zainab di Makkatal Mukarramati, di Makkah Al-Mukarramah. Wa tuwfiyat, dan wafat As-Sayyidah Zainab bil Madinatil Munawwarati, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tazawwajaha, telah mengawiniha akan Zainab Abul As ibn Ar-Rabi', oleh Abul As ibn Ar-Rabi' ibn Abdul Uzza ibn Abdi Syams. Wahuwa, dan dia Abul As ibnu khalatiha, anak bibi dari ibunya Zainab, anak bibinya, tapi bibi dari ibu. Bahasa Arab itu paman dengan bibi dari pihak ibu itu beda dengan paman dan bibi dari pihak bapak. Kalau dari pihak bapak itu namanya paman ammun, kalau bibi ammah. Tapi kalau dari pihak ibu khalun, paman khalun, bibi khalah, gitu. Ya kalau kita sama aja, paman dan bibi dari mana, ke atas, bawah, kanan, kiri, saudara ayah, saudara ibu, sebutnya paman dan bibi aja. Wa huwa, dan dia Abul As ibnu khalatiha, anak bibinya Zainab, yaitu yang dimaksud bibi dari pihak ibunya. Wa waladat, dan telah melahirkan oleh Sayyidah Zainab lahu, baginya Abul As, Aliyan, akan Ali. Jadi punya anak namanya Ali. Jadi sama dengan encangnya, namanya encangnya Ali bin Abi Thalib. Ini Ali yang lain, Bu. Ini Uwa. Udah. Yang Bapak baca lagi. Wa waladat, dan telah melahirkan oleh Sayyidah Zainab Ali lahu, baginya Abul As, Aliyan, akan Ali. Wa mata, dan telah wafat oleh Ali shaghiran, dalam keadaan kecil. Ini putranya Sayyidah Zainab, putrinya Rasulullah. Wa Umamah, dan Umamah, melahirkan Umamah. Umamah ini putrinya Sayyidah Zainab allati, yang hamalaha, telah membawanya, akan Umamah, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sholati, dalam salat. Ada riwayat hadis menyebutkan bahwa Rasulullah ketika salat menggendong Umamah, cucunya, yaitu putri dari Sayyidah Zainab, cucunya Rasulullah. Ketika mau turun atau ruku atau sujud, Rasulullah meletakkannya. Kemudian Rasulullah berdiri, diangkat lagi dan digendong dalam salatnya. Ada hadis menyebutkan begitu. Nah, yang dimaksud dengan anak kecil tersebut adalah Umamah. Wa balagat, dan telah baligh, artinya menginjak dewasa, oleh Umamah, hatta tazawwajaha, hingga menikahi akan Umamah Aliyun, oleh Ali bin Abi Thalib, ba'da mautis Sayyidati Fatimah, setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Nama Sayyidatuna Ruqayyatu alaihassalam, As-Sayyidah Ruqayyah
alaiha salamu waladat telah melahirkan wulidat telah dilahirkan akan Sayyidah Ruqayyah bi Makkatal Mukarramati di Makkah Al-Mukarramah. Tazawwajaha telah mengawininya akan Sayyidah Ruqayyah awalan mula-mula Utbah bin Abi Lahab oleh Utbah bin Abi Lahab. Summa talaqaha kemudian mentalak oleh Utbah akan Ruqayyah bi amrin min Quraisy dengan perintah dari orang-orang Quraisy liyudayyiqu untuk menyempitkan oleh mereka Quraisy ala walidiha atas orang tuanya, atas ayahnya Sayyidah Ruqayyah yang dimaksud Rasulullah. Untuk menyempitkan maksudnya untuk menyusahkannya. Summa kemudian tazawwajaha setelah berpisah daripada Utbah bin Abi Lahab, Sayyidah Ruqayyah tazawwajaha mengawininya Utsman bin Affan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa waladat dan melahirkan oleh Ruqayyah lahu baginya Utsman Abdullah akan Abdullah al-mutawaffa yang wafat duna sitti sinina min umrihi di bawah 6 tahun dari umurnya. Wa bihi dan dengannya Abdullah yukna diberi kunyah akan Utsman. Jadi Utsman ibn Affan kunyahnya Abu Abdillah. Kunyah itu gelar bagi seorang yang disandarkan kepada anaknya dengan penyebutan tambahan abi di depannya atau abu, atau kalau ibunya maka ummu. Saya misalkan punya anak namanya Abdullah, sehingga saya disebutlah Abu Abdillah, ayah Abdillah. Itu namanya kunyah. Ada orang punya anak namanya Jibril, anaknya. Nah, sehingga orang ini disebutlah Abu Jibril. Gitu. Ada orang punya anak namanya Madun, sehingga sebutlah Abu Madun. Ya Don. Itu namanya kunyah. Ibunya disebut dengan Ummu Abdillah. Sahabat Utsman ibn Affan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Karena beliau punya anak namanya Abdullah dari istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah. Hanya saja Abdullah ini wafat masih kecil, kurang daripada 6 tahun umurnya. Wa tuwfiyat dan wafat akan Sayyidah Ruqayyah wa dufinat dan dimakamkan As-Sayyidatu Ruqayyatu bil Madinatil Munawwarah di Al-Madinah Al-Munawwarah. 7. Berikutnya Sayyidatuna Ummu Kulsumin, yang terakhir daripada putra-putrinya Rasulullah. Ummu Kulsumin alaihassalam wulidat dilahirkan di Makkatal Mukarramati di Makkah Al-Mukarramah. Tazawwajaha mengawiniha akan Ummu Kulsum awalan mula-mula Utaibatu ibnu Abi Lahab oleh Utaibah ibnu Abi Lahab. Jadi anaknya Abu Lahab, Abu Lahab yang diancam di dalam Al-Quran sehingga turun surat Al-Lahab. Di antara anak-anaknya adalah Utbah dan Utaibah. Utbah dan
Utaibah. Ya sebenarnya masih keluarga Rasulullah juga. Kalau istilah kita mah pamannya, encangnya, saudara dari ayahnya Rasulullah. Rasulullah punya putri yaitu Ruqayyah yang semula dikawini oleh Utsbah. Kemudian oleh orang-orang Quraisy suruh diceraikan supaya apa? Mereka supaya membuat susah bagi ayahnya yaitu Rasulullah. Abu Lahab punya anak juga namanya Utaibah. Utbah dan Utaibah. Nah, Utaibah ini mengawini putrinya Rasulullah yaitu Ummu Kulsum. Summa talaqaha, kemudian menceraikan oleh Utaibah akan Ummu Kulsum bi amrin, dengan perintah min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, liyudayyiqu, untuk menyempitkan oleh mereka Quraisy, ala walidiha, atas ayahnya Ummu Kulsum. Yang dimaksud siapa? Rasulullah. Summa tazawwajaha, kemudian mengawiniha akan Ummu Kulsum Utsman bin Affan, oleh Utsman bin Affan. Ba'da wafati ukhtiha, setelah wafat saudaranya Ummu Kulsum, yaitu siapa? Ruqayyah. Nah, jadi Utsman mengawini dua putrinya Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, setelah wafat yang pertama. Walidha, dan karena ini summiya, dinamai atau dinamakan akan Utsman bidzin nuraini, dengan Dzin Nurain, gelarnya Dzin Nurain. Makna harfiahnya pemilik dua cahaya. Karena apa? Menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tunjib, dan tidak melahirkan, artinya tidak memiliki keturunan daripada Ummu Kulsum atau oleh Ummu Kulsum. Kalau yang dari Ruqayyah punya, itu tadi Abdullah, hanya saja wafat masih kecil. Wa tuwfiyat, dan wafat akan Ummu Kulsum oleh Ummu Kulsum, wa dufinat, dan dimakamkan bil Madinatil Munawwarati. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penolak Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, zakat ay taharat, suci. Wa ma'na radiyah ay murdiyah, diridhai. Dalam bait syairnya zakat radiyah, radiyah artinya yang diridhai, murdiyah. Faidatun, bermula ini itu faedah auladun nabiyyi, bermula seluruh anak-anak Rasulullah, kulluhum, seluruh mereka, auladun nabi, matu, wafat mereka, auladun nabi qablahu, sebelum Rasulullah, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Fa'innaha, maka sesungguhnya ia Fatimah, asyad, hidup, ba'dahu, setelah Rasulullah, artinya setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam, sittata ashhurin, 6 bulan. Setelah Rasulullah wafat 6 bulan berikutnya, kemudian Sayyidah Fatimah. Nah, kecuali Sayyidah Fatimah ini, maka semua putra putri Rasulullah wafatnya sebelum Rasulullah. Masya Allah. Makanya musibah atau bala atau ujian terhadap Rasulullah itu adalah musibah yang sangat-sangat besar. Dari semenjak kecil ujiannya berat. Dari semenjak kecil Rasulullah sudah dalam keadaan yatim, menginjak dewasa. Nah, makanya ada bait syair menyebutkan, kalau engkau merasa kesusahan terhadap musibah
yang menimpa dirimu, maka ingatlah Rasulullah. Kesusahan Rasulullah itu tidak ada yang lebih besar darinya. Kesusahan di atas segala kesusahan, ujian di atas segala ujian. Begitu. Ada bait syair menyebutkan gitu. Yang laki-laki 3 orang daripada putra-putranya Rasulullah, semuanya bahkan meninggal masih dalam keadaan kecil. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru bisa jalan meninggal. Masya Allah. Lanjut. Faidatun ukhra, bermula ini itu faidah yang lain. Khulafa'u Rasulillah, para khalifah Rasulullah. Makna harfiahnya pengganti khalifah itu. Para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sahabati, dari kalangan sahabat, arba'atun, itu 4. Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun. Ini al-khulafaul arba'atu, para khalifah yang 4. Wa qad tazawwaja an-nabiyyu, dan telah menikahi oleh sayyiduna, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, akan Aisyah binta Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar Siddiq adalah siapa? Mertuanya Rasulullah. Mertuanya Rasulullah. Wa Hafsata, dan mengawini akan Hafsah oleh Rasulullah, binta Umar bin Khattab Al-Faruqi, putri Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar juga merupakan mertuanya Rasulullah. Masya Allah, ini hafalkan ini ikatan kekeluargaan. Wa qad tazawwaja an-nabiyyu, dan telah mana ini tulisannya? Wa zawwaja, dan telah mengawinkan oleh Rasulullah, zawwaja, mengawinkan oleh Rasulullah, Utsmana, akan Utsman, Ruqayyata, akan Ruqayyah bintahu, putrinya Rasulullah. Putrinya Rasulullah. Summa ba'da wafatiha, kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, zawwajahu, mengawinkan oleh Rasulullah akan Utsman, Ummu Kulsumin, akan Ummu Kulsum, ukhtaha, saudara perempuannya Ruqayyah. Berarti Utsman namanya apa? Bagi Rasulullah, menantu. Apa namanya? Menantu. Wa zawwaja Aliyan, dan mengawinkan oleh Rasulullah Aliyan, akan Ali, bintahu, akan putrinya Rasulullah. Wa zawwaja, dan mengawinkan oleh Rasulullah Aliyan, akan Ali, bintahu, akan putrinya Rasulullah, Fatimah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Berarti Sayyiduna Ali apa? Menantu. Fal awwalani, maka 2 orang yang pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar, Syihrani, itu mertua keduanya, li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhirani, dan 2 yang terakhir, yaitu Utsman dan Ali, khatanani, itu menantu keduanya, lahu, baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sangat-sangat menyesatkan
faham orang-orang Syiah yang menyesatkan Abu Bakar dan Umar, atau bahkan mereka yang sangat ekstrim dari kelompok Syiah yang disebut dengan Ghulatus Syiah, kelompok ekstrim dari golongan Syiah, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nauzubillah. Orang yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar Siddiq, maka dia sendiri yang kafir. Orang yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar Siddiq atau Umar, maka dia sendiri yang kafir. Persahabatan Abu Bakar Siddiq, bahkan tidak hanya sebatas sahabat, itu tadi adalah mertuanya Rasulullah. Mertuanya Rasulullah itu dituliskan, dicatatkan di dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Disepakati oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaksud oleh ayat ini idhuma, ketika keduanya fil ghari, di dalam gua. Yang dimaksud di sini atau dalam ayat ini adalah gua Saur. Gua Saur. Ketika keduanya fil ghari, di dalam gua itu gua Saur. Idh yaqulu, ketika berkata li sahibihi, bagi sahabatnya. Salah satu dari keduanya berkata bagi sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah bersedih engkau, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah, ma'ana ay yansuruna, sesungguhnya Allah membela kita. Nah, ayat ini disepakati oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan kedua orang adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Karena memang sejarah juga mencatat hanya beliau yang terlibat dalam peristiwa tersebut ketika dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, lalu keduanya masuk ke dalam gua Saur. Dalam gua Saur. Itu yang sangat populer kisahnya, yang di mulut gua itu kemudian ada al-ankabut, laba-laba. Juga ada burung dara yang bertelur di sarangnya, tepat di pintu gua tersebut, sehingga menyangka oleh orang-orang kafir yang telah sampai ke mulut gua tersebut tidak mungkin Rasulullah masuk ke dalamnya, karena kalau masuk ke dalamnya maka ini laba-laba akan rusak atau ini burung akan pergi dari sarangnya, sementara itu burung berada di tempatnya mengerami telurnya. Nah, jadi sejarah tersebut tercatat dan para ahli tafsir sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud idhuma fil ghari, yang dimaksud adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Nah, karena itu maka persahabatan Abu Bakar mansus fil Quran. Mansus itu artinya tertulis secara tekstual dalam Al-Quran, sehingga siapa yang mengingkarinya, mengingkari persahabatan Abu Bakar Siddiq dan apalagi mengkafirkannya, na'udzubillah, maka dia sendiri yang kafir. Dapat dipaham ya? Tambahan, dalam ayat ini Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Kata ma'ana, ma'a di sini yang dimaksud adalah ma'iyyatun nusrah. Ma'a dalam pengertian pembelaan atau pertolongan. Nah,
Ma'a yang disandarkan bagi Allah dalam beberapa ayat Al-Quran tidak boleh dalam makna fisik, dimaknai dalam makna fisik. Oleh karena Allah bukan benda. Nah, hati-hati ini, karena sering kita pergunakan kata ma'a ini dan memang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, tapi jangan disalahfahami. Seperti misalkan innallaha ma'as-sabirin. Umumnya kita menerjemahkannya dengan mengatakan sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Yes. Yang dimaksud ma'a di sini sebenarnya adalah tafsirannya ma'iyyatu an-nusrati wal kila, artinya membela atau menolong orang-orang yang sabar. Sebenarnya terjemahan yang lebih bagus begitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama sesungguhnya Allah menolong atau membela orang-orang yang sabar. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh diyakini Allah menyatu dengan tubuh manusia. Itu keyakinan rusak yang disebut dengan aqidah hulul. Tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy, seperti keyakinan kaum musyabbihah mujassimah. Di zaman kita sekarang mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Yang sekarang ini mereka mengaku dirinya Salafi. Sebenarnya mereka Wahabi. Hati-hati terkecoh. Jadi mereka yang menamakan diri mereka Salafi, sebenarnya mereka apa? Wahabi. Keyakinan mereka mengatakan Allah memiliki tempat. Sebagian mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy, bertempat di atas arsy. Di saat yang sama mereka juga mengatakan bertempat di langit. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya, tidak membutuhkan pada ciptaannya tersebut. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Juga tidak dikatakan di satu arah atau di semua arah. Tetapi keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak terikat oleh waktu atau zaman, karena waktu dan zaman ciptaan Allah, sebagaimana tempat dan arah juga ciptaan Allah. Allah tidak terikat oleh ciptaannya. Pegang teguh ini akidah, inilah aqidah ahli sunnati wal jamaah. Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Wallahu a'lam bishawab.